Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya saya sudah beberapa kali membuat video mengenai penyakit gigi dan mulut. Nah, penyebabnya itu adalah salah satunya adanya plak. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai plak, karena untuk video selanjutnya itu banyak sekali materi-materi yang berhubungan dengan plak. Lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapat informasi terbaru mengenai kesehatan gigi dan mulut, serta share pada teman-teman kalian ya. Yang kita bahas di hari ini adalah mengenai plak, di mana kita akan mengenai plak itu sendiri apa, kemudian proses terjadinya plak, kemudian macam-macam plak, kemudian akibat dari plak itu sendiri, dan bagaimana cara mengatasi atau kontrol plak yang ada di dalam mulut kita. Ya, kita bahas plak adalah kumpulan mikroorganisme atau bakteri yang ada pada permukaan gigi dalam bentuk biofilm. Mulut kita ini terdapat lebih dari 700 jenis bakteri berkoloni yang kemudian membentuk plak. Nah, beberapa di antara jenis bakterinya ini dapat menyebabkan infeksi dalam rongga mulut. Berdasarkan letaknya, plak ini dibagi menjadi dua, yaitu plak supragingiva dan plak subgingiva. Pragingiva adalah plak yang terdapat di atas margin gingiva, di mana plak ini kontak langsung dengan margin gingiva. Nah, namanya plak marginal. Kemudian yang kedua adalah plak subgingiva. Plak ini adalah plak yang terletak di bawah margin gingiva. Pembentukan plak itu ada 4 tahap. Yang pertama yaitu initial adherence, kemudian plak phase. Yang ketiga yaitu fase rapid growth. Yang keempat yaitu fase steady state. Proses pembentukan plak yang pertama adalah initial adherence. Pada fase ini pembentukan folikel atau biasa disebut dengan acquired follicle yang disebabkan oleh penumpukan komponen saliva atau air ludah pada permukaan gigi. Pembentukan ini dimulai 1 jam setelah proses pembersihan gigi yang menyebabkan bakteri melekat pada permukaan gigi. Kedua adalah tahap lak phase, di mana setelah terjadinya perlekatan mikroba pada permukaan gigi, bakteri akan membentuk koloni yang mensekresikan substansi polimer ekstraseluler atau disingkat dengan APS untuk membentuk biofilm. Polimer ekstraseluler ini mengandung enzim antimikroba yang akan melindungi biofilm dari stimulus lingkungan. Interaksi biokimia yang terjadi diperlukan untuk mengkatabolisme kompleks glikoprotein rongga mulut pada rantai makanan bakteri. Ketiga yaitu yang namanya rapid growth, di mana pada tahap ini bakteri akan berkembang biak dengan cepat dan mensekresikan polisakarida ekstraseluler yang akan membentuk matriks pada biofilm. Tahap terakhir namanya steady state, di mana pada fase ini pertumbuhan bakteri akan melambat. Bakteri pada biofilm akan memperlihatkan tanda kematian dengan hancurnya sel bakteri. Ringkasnya, jadi setelah dibersihkan rongga mulut kita ini 1 jam kemudian akan terbentuk yang namanya acquired follicle, dan acquired follicle itu akan ditumbuhi bakteri. Kemudian bakteri ini akan tumbuh dan berkembang, dia akan beraktivitas untuk melindungi dirinya, perkembangan dirinya, dan akhirnya dan pada tahap terakhir bakteri ini akan mati. Nah, walaupun dia mati, itu bakteri tidak hilang begitu saja, dia tetap harus dibersihkan. Jika tidak dibersihkan, tidak dihilangkan plaknya, maka akan terbentuk lagi kembali proses pembentukan plak baru, dan itu akan menumpuk. Nah, pada kondisi normal bakteri ini akan berinteraksi secara harmonis pada jaringan gigi. Nah, jika kondisinya tidak normal atau sudah banyak terbentuknya plak, inilah yang dapat terbentuknya infeksi-infeksi dalam rongga mulut misalnya, atau penyakit-penyakit yang ada dalam rongga mulut, misalnya terbentuknya karang gigi, kemudian atau gigi berlubang diakibatkan karena aktivitas bakteri yang berlebihan. Pertanyaannya, bagaimana cara membersihkan plak atau mengkontrol jumlah plak pada rongga mulut?
Yaitu ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan secara mekanik atau dengan cara sikat gigi dan atau menggunakan alat bantu sikat gigi seperti dental floss, kemudian benang gigi dan lain sebagainya. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara kimia, yaitu dengan menggunakan obat kumur atau makanan-makanan yang berserat dan mengandung air seperti buah apel, nanas dan lain sebagainya. Nah, buah-buahan itu, makanan tersebut mampu mengkontrol plak atau mengurangi jumlah plak secara kimia. Plak kimiawi ini hanya sebagai pelengkap untuk kontrol plak secara mekanik. Sekian video hari ini mengenai plak, semoga bermanfaat. Terima kasih.